Indonesia. Sebelum kita masuk pembelajaran, Ibu pengen cek dulu nih. Makanya tadi Udin berhadir, apakah juga Udin? Ternyata masih ada yang tidak hadir. Coba absen pertama Ibu cek ya. Atas nama Nadia. Hadir itu hadir. Alhamdulillah. Terus Diana. Hadir. Ina. Hadir. Bu Isabella. Hadir. Udin. Hadir. Kita doakan mudah-mudahan Udin sehat. Baik anak-anak yang soleh dan soleha, sebagai pembelajaran akan kita merasa nyaman dan betah di kelas. Nah, ada yang tahu bahwa kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Nah, sekarang dicek di bawah mejanya nih, biasanya Tina suka makan dahulu agar pembelajaran kita dilanjutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nadia, baca doa dimulai. Selesai dari salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tahu nggak? Kan ibu kemarin sudah dikasih tahu. Kata ibu, anak-anak di depan kita akan belajar tentang apa? Fakta saya fakta. Opini. Tuh, ya. Kalau ada fakta pasti ada opini. Ya, karena itu berdampak. Seperti itu. Coba siapa yang tadi pagi belum sarapan? Aku mau udah sama nasi goreng. Ada yang sholat subuh nggak? Yang nggak sholat subuh siapa? Aku sholat dulu. Aku sholat. Aku pintar udah puasa. Masya Allah pintar banget. Kelas 4 udah mau puasa ya. Alhamdulillah. Ini harus ikutin ya. Oke? Kamu kan sekarang kelas berapa? Iya puasa apa? Puasa Zulhijjah. Sekarang puasa Zulhijjah. 100 buat Bina ya. Nilai akhlaknya Masya Allah. Selanjutnya kita masuk ke materi. Nah, kita akan belajar tentang fakta dan opini. Lebih keras tentang fakta dan opini. Nah, sebelum kita ke materi, ada yang tahu nggak kenapa kita harus belajar fakta dan opini? Biar bisa membedakan benar dan salah. Selain itu, Ya, gak tidak termakan hoax, Bu. oh tidak termakan hoax. Apalagi ada yang bisa jawab tadi yang salah. Itu tujuan pembelajaran fakta dan opini tadi sudah dijawab oleh Diana sama Nadia. Dia bisa membedakan apa itu fakta dan apa itu opini. Biar nggak tuker ya. Ada yang masih bingung nggak? Kadang kita ketemu kalimat ini fakta apa opini ya? Ada yang masih bingung nggak? Aku Masih bingung ya, makanya kita bahas tugas hari ini ya. Jangan pulang kalau kita belum paham. Nah, anak-anak boleh diperhatikan ya, fokusnya ke depan. Makna fakta atau definisi itu arti ya. Arti dari fakta itu apa sih? Fakta itu adalah informasi yang berdasarkan kenyataan. Jadi tidak usah jauh-jauh fakta adalah ini ya. Intinya saja kalau fakta itu informasi berdasarkan kenyataan. Bohong bisa dibuktikan kebetulan kebenarannya ya. Jadi bukan katanya kata, bukan cenah kalau orang Sunda ya cenah bukan, tapi berdasarkan kenyataan. Ada yang bisa mencatatkan nggak kalimat fakta yang betul, yang nyata? Yang bisa mencatatkan? garam rasanya asin. Garam rasanya asin, betul apa salah? Tuh, betul ya, karena faktanya kalau garam itu memang rasanya asin. Ada yang berpendapat nggak kalau garam rasanya manis? Oh iya, karena kita sudah tahu kalau garam itu asin. Jadi fakta itu apa? Informasi berdasarkan kenyataan dan dapat dibuktikan kebenarannya. Bisa sampai sini? Bisa. Saya kira. Selanjutnya, di mana ada fakta pasti ada
Belum tentu pandangan Tiana sama. Dan kalau opini ini tidak berdasarkan data dan belum tentu kebenaran, bisa sampai sini membedakan fakta dan opini? Bisa. Ada yang masih bingung? Bisa ya? Selanjutnya, ciri-ciri opini, tanda pendapat. Opini biasanya mengandung kata yang menunjukkan penilaian atau perasaan. Aduh, saya pikir hari ini Isabella terlihat sangat sedih. Itu menggunakan perasaan. Itu termasuk opini. Sedangkan penilaiannya sepertinya kalau Tiana memakai sepatu warna hitam akan terlihat lebih rapi, gitu kan? Itu termasuk penilaian, ya, penilaian dan perasaan. Itu ciri-ciri dari opini. Wah, sepertinya sudah terlihat kurang fokus ini anak-anak. Kita tentu fokus dulu, bisa? Fokus. Bisa ya? Minggu contohkan dulu. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Nah, bareng-bareng lebih keras ya suaranya. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Terus semuanya? Bisa dilanjut? Bisa. Kita lanjut ya. Sekarang lanjut ke perbedaan. Ibu punya lagu. Nah, tadi ibu sudah membagikan kertas kepada anak-anak yang saya. Nah, silakan dilihat kertasnya. Lagu tentang perbedaan fakta dan opini. Adanya seperti ini, ibu dulu baru diikuti ya. Fakta dan opini dua hal yang berbeda. Fakta itu fakta itu nyata, opini itu pendapat. Fakta itu nyata, opini itu pendapat. Gula rasanya manis, itu contohnya fakta. Garam rasanya asin, itu contoh fakta. Dia terlihat senang, itu contoh opini. Dia terlihat sedih, itu contoh opini. Di sana ada semuanya? Coba kita nyanyi bareng-bareng. 1, 2, 3. Fakta dan opini dua hal yang berbeda. Fakta itu nyata, opini itu pendapat. Fakta itu nyata, opini itu pendapat. Gula rasanya manis, itu contohnya fakta. Garam rasanya asin, itu contohnya fakta. Dia terlihat senang, itu contoh opini. Dia terlihat sedih, itu contoh opini. Misalnya, boleh ya nanti lagunya dihafalin jadi supaya anak-anak bisa membedakan antara fakta dan opini. Biasanya kan kalau dari nyanyian bisa lebih cepat mengingat. Sekarang kita kembali ke lain ya. Fakta dan opini. Perbedaannya, fakta dan opini terletak pada kebenaran dan kemungkinan. Fakta dapat dibuktikan, sedangkan opini hanya pendapat atau katanya, ya. Jangan dari kata Tiana. Jadi kalau nanti misalkan Nadia ngobrol nih sama Isabella, kalau misalkan nggak ada kebenarannya, nggak ada buktinya atau datanya, bisa jadi itu hanya sebatas opini. Selanjutnya kita masuk ke contoh dari fakta. Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Ini betul apa salah? Betul. Bisa dibuktikan? Bisa. Ada datanya? Ada. Selanjutnya yang kedua, Presiden ketiga Indonesia adalah Bapak B.J. Habibie. Betul apa salah? Betul. Bisa dibuktikan? Bisa. Jadi ini contoh kalimat fakta. Selanjutnya, nih contoh opini. Rumah itu akan terlihat indah jika dicat dengan warna Krem. betul apa salah? Betul. Contoh opini. Karena ini hanya rumah itu akan terlihat
membedakan kalau itu opini. Coba selanjutnya. Ibu punya beberapa kertas yang sudah ibu tulis tentang kalimat fakta dan kalimat opini. Sekarang anak-anak yang soleh dan anak-anak yang soleha silahkan berkelompok, tidak usah banyak-banyak, itu orang sendiri ya, karena ini singkat juga. Nanti ibu akan kasih di sini ada 4 kalimat fakta dan ada 4 kalimat opini. Sudah dibaca, nanti disusun mana yang termasuk ke dalam fakta dan mana yang termasuk ke dalam opini. Setelah itu, ibu, aku sama teman aku sudah nih, mana yang termasuk fakta dan opini harus dijelaskan ya. Karena tidak hanya bisa menyusun, tapi harus paham. Coba ini Nadia sama Tiana ya. Ini udah ibu baca. Makasih Bu. Ini juga buat Tina sama Isabella. Makasih Ibu. Ibu kasih waktu 5 menit untuk disusun. Kemudian nanti dijelaskan ya. Kalau ada yang masih bingungan boleh ditanya-tanya ke Ibu. Ibu udah. Mina udah? Udah. Coba mana yang kalimat fakta dan opini dibacakan. Bu, aku kalimat fakta ya, Isabella. Opini. Ya udah, satu aja ya dibacakan. Satu aja. Yang kalimat fakta, bola berbentuk bulat. Coba jelaskan. Kenapa itu termasuk ke dalam kalimat fakta? Karena bola emang bentuknya bulat Bu. Terus Isabella, Perempuan lebih pintar daripada laki-laki Bu. perempuan lebih pintar daripada laki-laki, itu fakta atau opini? Opini Bu. Coba jelaskan kenapa bisa dikatakan opini. Karena belum tentu Tuhan kita itu harus belajar. Pintar, karena belum tentu ya. Gender itu atau jenis kelamin itu bukan penentu kecerdasan seseorang. Iya Bu. Coba sekarang Nadia sama Tiana sudah belum? Satu aja dibaca. Apa itu mau bacain yang opini apa fakta? Bacanya fakta. Coba dibaca. Fakta matahari itu terbit dari bumi setiap pagi. Betul apa salah? Betul. Kenapa? Saya memang sudah pagi tidur Bu. Betul memang. Kalau kiamat kiamat. Kalau ibarat kiamat ya, jangan dulu ya itu ya makanya. Jadi kalau ibarat itu apa? Benang. Terbenam. Ya, pintar. Coba Tiana. Tim sepak bola terkomplit punya Barcelona. Betul apa salah? Betul Bu, ini opini. Opini ya. Kenapa dikatakan opini? Karena ada yang suka MU. Oh, Tiana sukanya apa? Gua suka PSI. Itu aku Barca. Oh, Barca. Oh, terus? Ada yang suka MU, terus ada yang suka timnas, masih ada suka Persib. Kemarin ada yang itu Bu, ada yang konvoy. Persib menang. Alhamdulillah ya, benar ya. Betul. Nah, yang soleh ini sudah bisa membedakan terkait dengan fakta dan opini. Bisa ya membedakan? Bisa. Sekarang paham kan? Paham. Ada opini? Coba. Ada yang mau ditanya? Ibu, kalau misalkan gosip itu fakta atau opini Bu? Gosip ya. Kalau menurut ibu sih, gosip itu opini. Karena apa? Karena gosip itu kadang dilebih-lebihkan dan kadang dikurang-kurangkan. Kalau emang niat seseorang ingin memberitahu kesalahan itu tidak perlu digosipkan, tapi samperin orang tersebut terus kasih tahu seperti itu. Tapi kan ini bukan ngomongin orang, ini mah fakta. Kemarin aku lagi ke warung, ibu ngomong kayak gitu juga. Enggak ya, nggak boleh ya, nggak boleh seperti itu. Karena biasanya kalau ucapan manusia dari satu mulut
Cerpen boleh, mau novel juga kok. Mati. Ya. Sudah ditulis semuanya? Nah, yang pertama. Aku keluar. Silakan untuk dibereskan bukunya. Kita baca doa sebelum pulang. Terima kasih anak-anak yang soleha. Hari ini kita sudah belajar tentang makna dan arti. Semoga kita masih diberikan kesehatan di pertemuan selanjutnya. Ibu doakan juga kalian semoga selalu sehat. Nanti kalau ada yang masih belum mengerti mengenai materi boleh samperin ibu ke kantor ya. Ya, Bu.